Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Bagus Podcast di edisi khusus Wakil Rakyat Bicara. Hari ini Saprol akan bincang-bincang dengan anggota DPRD Banten dari fraksi PDI Perjuangan, Pak Sugianto. Bang, kalau ngomongin soal DPRD Banten, ngomongin Pemprov Banten, tentu kita akan ngomongin soal para birokratnya. Tapi ngomongin birokrasi di Pemprov Banten ini udah lama kita. Terakhir kita punya gubernur definitif 2022. Hampir 3 tahun kita dipimpin oleh PJ Gubernur. Dampaknya kerasa. Kepala dinas banyak yang PLT. Pejabat Pemprov banyak yang rangkap jabatan. Per hari ini gubernur baru sudah melantik. Tapi masih banyak jabatan yang kosong-kosong. Bahkan di DPRD Banten sendiri, Bang, kabag-kabagnya ini juga pada PLT nih. Nah, Abang melihat apa kaitannya pelayanan publik dengan birokrasi yang tertata dengan rapi? Kan mestinya ada pejabat yang mau pensiun sudah disiapkan nih kan penggantinya. Kalau ngisi jabatan dan melantik yang ini, itu tuh ada skema seperti itu. Gimana, Bang? Apakah ini berdampak pada pelayanan publiknya? Ini provinsi sama kota sih, kalau di mata saya ini sangat berbeda menangnya. Kalau di DPRD kota tuh jelas dia punya wewenang itu 100% untuk memanage, melayani masyarakat warganya. Kebanyakan juga memang urusan masyarakat itu sendiri langsung berhubungan sama yang pemangku wilayah, dalam hal ini kabupaten kota. Kalau provinsi ini, kalau menurut saya ini banci. Kenapa tuh, Bang? Artinya banyak kebijakan-kebijakan nanti akhirnya sebenarnya itu adalah urusan kota yang manage gitu kan. Makanya dalam segi pelayanan, ya, saya tidak benar-benar bisa memantau, tidak bisa bicara masalah seperti yang Abang bilang tadi, ini bisa menghambat atau bagaimana terhadap masyarakat itu sendiri. Karena memang kebanyakan urusan, kayak contohnya saya bicara masalah pelayanan di bidang di komisi saya aja, sebagai stockholder di komisi 3, pendapatan, keuangan sama pariwisata. Kita bicara pariwisata dulu dah, yang memang saya di komisi 3 itu demennya karena ada pariwisatanya. Setiap kita berkunjung ke tempat-tempat destinasi wisata maupun kepada dinas-dinas pariwisata di daerah, itu memang kebanyakan mentoknya kepada apa yang namanya kekuasaan mutlak itu, kalau wewenangnya, kebanyakan wewenang itu adanya di kabupaten kota. Kita melihat ada sebuah kawasan pariwisata yang dikelola dengan baik, ya kan. Tapi ternyata itu bukannya punya provinsi. Tata kotanya, tata kelolanya adanya di kota, seperti itu. Itu yang saya sebut banci, ya kan. Terus kita mengurus segala sesuatu juga pasti hubungannya tetap nanti bentroknya sama kabupaten kota juga. Semuanya, makanya saya bilang banci. Pengertiannya benar-benar tidak absolut, tidak mutlak. Kita bisa memang membangun infrastruktur atau apa, tapi tidak semaksimal yang ada di pemerintahan kota, seperti itu. Jadi terus pelayanan publik, ya kan. Kalau di kota itu jelas orang bikin akte kelahiran, bikin akte kematian, bikin KTP, KK apa semua di Dukcapil kabupaten kota, ya kan. Artinya kalau yang terjadi kekosongan atau PLT ada di birokrat, teman-teman birokrat di dinas itu, jelas itu kerasa. Kalau yang ada di sana, kalau di provinsi saya tidak melihat dampak itu, karena kebetulan juga memang bukan di bidang saya. Dalam sistem pelayanan di publik ini, paling itu kalaupun yang bersentuhan langsung dengan masyarakat itu paling di Samsat kita. Gitu. Nah, selama ini kita mengunjungi Samsat itu, walaupun ada suka ganti-ganti, suka ada pindahan, kasih atau apa, itu sih buat saya yang dipindahin itu kan
pimpinan. Oke. Yang Bawahannya? yang kosong itu kan jabatan-jabatan kosong atau PLT itu kan pimpinan. Oke. Bawahannya kan kebanyakan tetap dalam tataran teknisnya. Makanya saya lihat sejauh saya selama ini kunjungan ke Samsat sebenarnya nggak ada masalah. Oh, sistemnya udah jalan. Ya, sistem tetap jalan seperti itu. Cuman kan detail daripada SOP-nya itu kan kembali kepada kebijakan pimpinannya. Oke. Gitu. Apakah dia ketika di era kepemimpinannya itu kebijakannya diganti atau tidak kan kita juga nggak sampai ke situ seperti itu kan. Kalau mereka tidak open atau tidak memberitahu kepada kita nggak akan tahu. Tapi selama kunjungan ini kan fokus saya bukannya terhadap nomenklatur daripada keorganisasian kepegawaiannya, tapi kepada titik berat pendapatan. Gitu. Nah selama ini kalau dilihat secara gamblang, secara general, apakah ada perubahan atau ada pengaruh secara signifikan terhadap pelayanan dengan kondisi seperti ini, saya nggak bisa lihat. Oke. Gitu. Tapi kalau secara secara di ranah saya di Komisi 3, saya berhubungan sama Dinas Pendapatan. Oke. Di pembayar pajak itu nggak ada masalah. Oke, siap. Abang kan kalau kami baca profilnya senior juga di DPRD Kota Tangerang, kemudian naik ke DPRD Provinsi. Artinya sudah terbiasa rapat dengar pendapat dengan mitra kerja komisi. Apa budaya yang membedakan birokrat di level kota dan di provinsi? Saya rasa lebih sih nggak ada beda. Lebih on time kah yang di provinsi? Oh, masalah itunya sama aja lah. Sama aja lah. Semua level sama pasti itu. Kan Walaupun kirain kalau pejabat tukinnya lebih tinggi, kinerjanya juga lebih sama hebat. aja itu. Sama Kalau aja. buat saya sama saja karena itu kan tergantung kondisi beban kerjanya, ya kan? Yang saya bilang tadi itu. Selama ini nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Dan saya kurang fokus juga di situ. Oke. Gitu. Maka saya nggak dalam hal pembandingan itu cuma tadi wewenang aja. Ketika urusan masyarakat, kebutuhan masyarakat itu adanya terpenuhi itu adanya di wewenang kabupaten kota. Siap. Gitu. Tapi kan ada juga yang menjadi sorotan publik soal layanan perizinan misalnya. Itu kan ada beberapa yang hanya provinsi yang mengeluarkan. Ya. Nah, artinya ada juga kewenangan provinsi yang langsung berkaitan dengan masyarakat kita. Pengelola baik di Banten Utara, pengusaha baik di Banten Selatan juga beberapa kali menyuarakan soal persoalan rumitnya perizinan di Provinsi Banten. Abang gimana melihatnya? Ya, itu sih sebenarnya kalau yang saya alami berdasarkan informasi dari masyarakat, dari teman-teman, ya memang begitu. Kalau bisa dipersulit, ngapain dipermudah? Gitu kan. Ini adalah pola-pola yang harus dihilangkan. Ini kalau kita bilang ini diwariskan oleh senior ke junior kan itu namanya fitnah. Walaupun kenyataannya begitu. Ini nggak bisa bahasanya kalau dibicara gamblang ini banyak yang terlibat. Artinya yang terlibat ini maksudnya begini. Saya nggak mau bicara yang tidak saya ketahui. Kebenarannya yang benar-benar. Secara kalau info isu atau apa saya nggak mau bicara seperti itu. Tapi memang saya melihat, mendengar, menerima keluhan-keluhan dari masyarakat itu, walaupun kadang-kadang mereka teriaknya cuma kalau lagi sulit. Kalau lagi senang melupa sama saya. Tapi itu ada jelas ketika ngurus perizinannya dipersulit. Padahal begitu kita lihat, kita telusuri, sebenarnya ini terfokus kepada masalah persyaratan daripada perizinan masing-masing itu sendiri. Administrasinya. Ini 90% di situ adanya. Ditambah sama kondisi pola kerja dari teman-teman yang melayani. Sebenarnya seharusnya penundaan penerimaan data itu harusnya tidak lama. Ada apa ini ditunda-tunda sehingga jadi lama, kemudian jadi menumpuk.
Akhirnya ada peluang oknum-oknum yang menggunakan kesempatan itu untuk meraup kepentingan pribadinya. Ya oknum ya. Tapi sejak saya di kota itu, kita sudah menggelontorkan bagaimana supaya mempermudah itu, memutus rantai yang panjang itu, supaya mengurus perizinan apapun itu dipermudah. Siap. Apalagi kemarin, bidang penanaman modal izin terpadu itu kan ada di kita juga terlibat di situ. Betul. Kan. Bagaimana supaya memangkas birokrasi yang berbelit-belit, membantu masyarakat. Cuman itu memang tadi harus dengan gebrakan moral bersama-sama seperti itu. Karena kebiasaan-kebiasaan buruk itu selain enak juga sudah berkarat mengakar. Ini susah yang ngedongkelnya. Kalau tidak ada penegakan hukum yang maksimal. Jadi udah benar visi Gubernur Banten tanpa korupsi. Ya, harus berantas. Cuman jangan slogan aja. Siap. Harus benar-benar dilaksanakan supaya Banten ini bisa maju. Siap. Gitu. Karena kalau misalnya pola-pola yang sifatnya, bayangin ya kalau hari ini abang nanya sama Dewan, hanya segelintir berdasarkan informasi yang masuk ke Dewan. Tapi kalau berani nggak, kalau pernyataan saya bahwa apa benar apa salah, nanya langsung mau sama masyarakat, bahwa birokrasi berbelit-belit atau dipersulit atau udah mudah. Bayangkan mereka yang ngomong sendiri. Nah, itu saya dengar dari permasalahan di reses. Setiap reses saya tanya, apa yang bisa saya bantu, apa permasalahannya, teriaklah mereka semua. Dan itu sangat menyedihkan sebagai, walaupun saya dari rakyat, tapi saya juga bagian dari pemerintah. Ya kan, saya dengan Pak Gubernur mitra. Bagaimana supaya siapapun gubernurnya itu, yang jelas misi-misinya harus bisa membantu atau meningkatkan taraf kehidupan masyarakat di wilayah yang dipimpinnya. Seperti itu. Biar bagaimana yang terjadi sama gubernur itu, kita ikut merasakan. Siap. Gitu. Dan tadi kata kuncinya, jangan hanya slogan. Ya. Siap. Jadi artinya benar-benar harus dilaksanakan.